disuruh berlindung dari dua sifat ini. Kasal, kandai ngajun. Kalau ngajun sebaliknya, dorongan jiwa sudah ada, dorongan jiwa sudah besar, tapi kemampuan tubuhnya sudah tidak ada. Tubuh sudah di atas kursi roda. Ia membayangkan, ya Allah, kalau seandainya aku sehat, aku gak mau masjid terus. Dia nurah sampean. Itu maksudnya jenengan kan? Ngaji. Ya Allah, ewang dene nyong isi bisa melaku nyong gak ngaji. Tuh sampean dia kedua pas isi melaku itu. Itu jenengan kan? Ngaji. Jangan sampai kemudian kita kondisi seperti itu baru motivasi ada. Kadang-kadang manusia kan seperti itu. Begitu dia terkulai lemas di atas tempat tidur, tulangnya mulai melemah, gerakan badannya pun seakan-akan lunglai. Berjalan dari kamar menuju kamar mandi membutuhkan waktu 2 jam. Itu saja kadang-kadang kemudian oleh cucunya, oleh anaknya harus kemudian dipegang. Karena takut kalau suatu saat dipegang dia jatuh terpelanting. Dan pada saat itu biasanya manusia memiliki motivasi dalam diri besar. Ya Allah, kayak birambatan nang tembok nyombiin nang apa cuman nomor masjid ini ya, ini jenengan ingat ngaji. Jangan sampai kemudian timbul motivasi dalam diri tatkala tubuh sudah tidak mampu lagi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya adalah kata Hasan Basri masih, waghina ba'dal fakri, atau keadaan manusia dari kaya menuju kefakiran, atau fakir setelah dia kaya, atau kaya setelah dia miskin. Manusia kadang-kadang seperti itu. Dulu, tatkala di hari dulu mungkin dia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Suatu saat mungkin boleh jadi berbeda, dan kemudian dalam keadaan dia memiliki apa-apa. Tapi kita tahu, Allah tatkala memberikan kekayaan, kemiskinan sesuai dengan hikmahnya. Sehingga kan ada hadis Rasulullah, hikmah yang terkandung kenapa manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang statusnya tinggi, ada yang statusnya rendah. Tujuannya adalah innal abda la yasbihu. Sesungguhnya hamba Allah tidak bagus. Apa yang tidak bagus? Imanuhu, keimanannya. Terkadang manusia itu tidak bagus keimanannya. Kecuali akan bagus keimanannya, kecuali aku beri kekayaan untuknya. Karena apabila kemudian aku beri kefakiran untuknya, dia menjadi kafir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kadang-kadang ada manusia yang memang oleh Allah diberi kekayaan. Karena kalau suatu saat dia diberi kemiskinan, dia menjadi kufur. Sebaliknya, ada yang tidak bagus keimanannya, kecuali harus aku fakirkan dia. Karena aku tahu, kata Allah, tatkala kemudian aku beri kekayaan, dia menjadi orang yang lupa dan menjadi kufur. Sing celaka mening, sing celaka maning. Wis kemudian miskin, kufur maning. Ya, kan hari ini naudzubillahimin. Jadi artinya gini, anjenengan yang ada di sini itu semua sesuai dengan keadaan masing-masing, kondisi masing-masing, dengan keadaan masing-masing dari tingkatan menuju tingkatan. Masing-masing kita semuanya itu sesuai dengan hikmahnya. Kalau hari ini panjenengan merasa orang yang fakir mungkin, atau orang yang miskin mungkin, atau mungkin orang yang belum menjadi orang kaya, boleh jadi itu hikmah di dalamnya. Allah menghendaki bagus keimanannya. Si medini kan direk wis miskin ora kerasa loh. Ora kerasa keimanannya itu bagus kalau kita miskin. Jadi nek hari ini kemudian dalam keadaan seperti itu, ya memang ini baik untuk kita, keimanan kita. Coba bayangkan, jangan pernah bayangkan enggak? Kalau suatu saat jenengan yang ada di sini diberi mungkin rezeki yang melimpah dan status sosial yang tinggi, antum jadi anggota dewan, sampean, wah, jangankan untuk duduk seperti ini. Hikmah diantaranya seperti itu. Gitu. Tapi kalau suatu saat kata Rasulullah, jika kemudian ada hamba yang Allah berikan kekayaan, memang baik keimanan untuknya. Karena kalau seandainya aku Allah beri kefakiran untuknya, maka dia menjadi kufur. Kalau hari ini Anda yang kemudian memiliki harta berlebih, atau orang kaya, atau mungkin orang yang berada,
itu berarti hikmahnya kita harus imannya bagus, karena Allah menghendaki kita menjadi orang yang beriman bagus karena kekayaannya. Yang celaka adalah jika kekayaan itu kemudian tidak menjadi bagus keimanan yang ada di dalam dada manusia. Hikmah mulanya diciptakan berbeda-beda. Ya. Dan berikutnya kembali ke sini. Lantas berikutnya, wasihah ba'da saqam. Sehat setelah sakit, sakit setelah sehat. Saya mungkin pernah ngomong kepada jenengan, waktu yang sehat yang panjang bertahun-tahun, 10 tahun sehat, 20 tahun sehat, 30 tahun sehat, 50 tahun sehat. Begitu menginjak usia 60 tahun, sakit kemudian menjadi ujian di dalam usia-usia akhir di dalam hidup. Paling terhitung hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ia sakit. Tapi sakit yang waktunya sedikit bisa melupakan nikmat kesehatan sepanjang hidup. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, sakitnya nembus seminggu, mulai tulung-tulung kalau meriang. Karena ya, dia lupa mungkin, lupa di masa dulu dia bisa berjalan ke sana kemari. Karena ya, kadang-kadang ada manusia yang seperti itu, dia seakan-akan sakitnya terhitung hanya 1 bulan. Tapi seakan-akan melupakan masa sehat sepanjang hidupnya di masa dulu. Sampai kalau suatu saat ditimpa sakit, oh iya, jenengan harusnya dari aku biar wis sehat bertahun-tahun. Aku mampu berjalan sudah bertahun-tahun. Mulanya nang Rasulullah diomongna, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ngazzi. Kan ini dulu pernah disinggung, sing jenengane kasal, dia mampu melakukan kebaikan, cuma dorongan jiwa tidak ada. Sam anak bocah nom, mereka mampu sholat tahajud setiap malam 11 rakaat, mampu menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Seorang muda dia mampu berangkat untuk menuju masjid sekalipun masjid itu jauh, berangkat majelis taklim dia mampu, tapi dorongan jiwanya tidak ada. Istilah dalam bahasa Arab kasal, nang bahasanya derek kesel. Mulane sampean ngejak wong ngaji, ayo ngaji, nek alasannya kesel, sih bisa diterima. Tunggu nih bae ngesuk nek wis ora kesel. Nek ngesuk dipalani maning dheweke terus aku sih kesel ki wis meningkat dadi apa? Sing jenengane apa? Dorongan jiwa tidak ada, menolak kebenaran. Ki jenengane apa? Nek kesel enggak, karena memang motivasi di dalam dirinya tidak ada. Beda nek ngadzun. Mulanya Rasulullah kan disuruh berlindung dari 2 sifat ini, kasal, kandai ngadzun. Kalau ngadzun sebaliknya, dorongan jiwa sudah ada, dorongan jiwa sudah besar, tapi kemampuan tubuhnya sudah tidak ada. Tubuh sudah di atas kursi roda. Ia membayangkan, ya Allah, kalau seandainya aku sehat, aku gak mau masjid terus. Dia ora sampean. Itu maksudnya jenengane kan? Ngaji. Ya Allah, wong dene nyong isi bisa mlaku nyong gak ngaji. Terus sampean ben kedri pas isi mlaku iku. Itu jenengane kan? Ngaji. Jangan sampai kemudian kita kondisi seperti itu baru motivasi ada. Kadang-kadang manusia kan seperti itu. Begitu dia terkulai lemas di atas tempat tidur, tulangnya mulai melemah, gerakan badannya pun seakan-akan lumlai. Berjalan dari kamar menuju kamar mandi membutuhkan waktu 2 jam. Itu saja kadang-kadang kemudian oleh cucunya, oleh anaknya harus kemudian dipegang. Karena takut kalau suatu saat dipegang dia jatuh terpelanting. Dan pada saat itu biasanya manusia memiliki motivasi dalam diri besar. Ya Allah, kayak birambatan nang tembok nyembien nang apa cuman nomor masjid ini ya, ini jenengane ngaji. Jangan sampai kemudian timbul motivasi dalam diri tatkala tubuh sudah tidak mampu lagi. Selama antum hari ini masih mampu melakukan kebaikan, paksakan itu. Jangan sampai menunggu ketika tubuh sudah tidak bisa dipaksa, keinginan motivasi dalam diri besar. Kayak ngapa kasane coba jenengan pernah bayang ora? Kaki tua, dia belum sepuh pula lah. Hitungannya dia belum terlalu tua, tapi penyakitnya sudah banyak. Sehingga kemudian dia berjalan harus menggunakan bantuan sesuatu supaya dia bisa menggerakkan kakinya. Pada saat itulah kadang-kadang manusia berandai-andai, ya Allah, aku ndeleng awang mau masjid kayak pada serkem yang kepengin banget. Tapi di mana tidak ada.
paribasan bisa ngisi nang putune sesuai kebangunnya jujunga. Ini ya, kan ini yang namanya ngedzun. Yang parah ini, sing parah. Tubuhnya mampu untuk melakukan kebaikan, motivasi di dalam diri tidak ada, sehingga terkesan usianya muda, tapi tubuhnya seperti orang tua, seakan-akan di dalam perkara permasalahan kebaikan. Kayak dewek, dewek. Jadi isi sehat isi nom, ning kaya wong lemah. Saya kan pernah ceritakan biambum. Jadi kan bayangkan saja, dulu ada seorang tokoh tabiin, usianya 99. Cung hari ini di kampung panjenengan adakah orang yang usianya sudah sampai menginjak usia 99? Kalaupun ada, jenengan bayangkan orang tatkala usianya 99 tahun kayak ngapa nek zaman siki? Ya, ngomong kudu kambi tilutik, bah. Kini ya mau bisa tahun, Cok. Tapi dulu, tilutik ya, semoga angel lah pokoknya. Nah, dulu ada seorang tokoh tabiin usianya 99 tahun, dia pernah berkata, aku saat ini usianya telah menginjak 99 tahun. Tapi ibadahku tidak seperti dulu di masa muda. Paling-paling tatkala aku telah menginjak usia tua, usia 99 tahun, tatkala aku sholat, paling-paling hanya membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, kemudian surat Al-Imran. Wah, berarti nek nom maca apa ya? Dewek kajawan den nom nganti siki kayak kaki terus. Al-Ikhlas kabina apa ya nakal ka? Osar. Iya kan? Ini maksudnya masalah ya, masalah. Jadi mungkin boleh jadi jangan-jangan tenaga kita kuat, nih dorongan jiwa tidak ada. Karena menurut hemat kami, kita kan mampu. Siapa di antara kita yang tidak mampu melakukan sholat malam setiap malam 11 sholat? Semuanya mampu. Semuanya mampu boleh menghatamkan Al-Quran sebulan sekali mampu. Tapi permasalahannya adalah dorongan jiwa kita tidak kuat. Dorongan kita tidak kuat. Coba panjenengan lihat orang-orang yang kemudian menghamba pada dunia. Sampai dedeng kayak orang-orang yang menghamba kepada dunia. Tatkala melihat ladangnya atau sawahnya kemudian belum subur, ia akan rela bangun kemudian lebih awal seperti sebelum, yaitu sebelum melihat posisi tanaman yang ia tanamnya itu sampai kemudian betul-betul sedap dipandang. Belum kan seperti itu ya, karena dorongan jiwanya anak. Engkau naik parine ora teko peni, engkau bakal nyung apa? Panen, dorongan jiwanya kuat sehingga dia mampu melakukan apa saja. Belum malah kadang-kadang jam 11 pagi beni di kisah sawah. Malah ada kau di bakaman kayak sing cedak sawah bae. Esuk-esuk sebelum subuh bae, orang sholat subuh tapi rela kemudian ke sawah. Coba bayangkan. Bahkan kami sering mendapati jam 11 pagi, jam 10 pagi wis dirit. Karena apa? Dorongannya ada terhadap dunia. Dorongannya ada. Tapi kita terhadap akhirat dorongannya kurang kuat. Sehingga motivasi di dalam diri seakan-akan lemah. Sehingga nek menurut kemudian kayak sinyalnya ora kuat nang gunung ilang metu. Siji muncul melemah maning. Jadi kayak gue dibuatkan wifi sinyalnya tek ora kuat, malah sering gangguan maning. Itu gue seperti itu. Ini kalau menurut yaitu Hasan Basri.